Perkembangan industri fashion di Indonesia tampak begitu pesat, diikuti oleh kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup yang semakin meningkat. Sayangnya, pandemi COVID-19 muncul, meluluh lantakan perekonomian negeri. Bagi saya, bertahan di tengah pandemi itu memang sulit. Apalagi kita bergerak di industri fashion. Tapi dari kekhawatiran yang ada, kami dapat bangkit dan terus bertahan. Apalagi dengan adanya penjaminan kredit usaha rakyat, ini membuat saya sangat bersyukur bisa terbantu dalam pemulihan ekonomi perusahaan. Jamkrindo membantu memberikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank bagi pelaku UMKM. Dengan suku bunga yang kompetitif, Jamkrindo dapat menjadi solusi penjaminan modal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kawan akurat yang dimuliakan Allah, ada satu pepatah Arab yang sangat masyhur di kalangan kita. Bunyinya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia, selamatnya kita seringkali itu karena menjaga lisan. Bahwa melalui pepatah Arab tersebut kita bisa memahami bahwa lisan kita kerap kali menjadi sumber masalah, baik apa yang kita makan atau apa yang kita ucapkan. Kalau kita kemudian kontekkan dengan keadaan hari ini di era media sosial, di era ketika kebebasan berekspresi itu memuncak, maka akan ada banyak peristiwa, akan ada banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, namun terjadi. Dalam konteks misalnya lisan, itu konteksnya tidak lagi hanya apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang kita ketik, apa yang kita tulis. Tidak hanya di dunia nyata ketika kita hidup, tapi di dunia maya di mana kita berselancar secara bebas, baik itu melalui platform Instagram atau bahkan TikTok yang sedang populer. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebarnya kebencian, menyebarnya hoax, menyebarnya hal-hal buruk yang keluar dari lisan atau lahir dari ketikan-ketikan jari jemari kita, itu merupakan masalah yang besar. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran, maka kita akan menemukan kontradiksi antara apa yang Allah ajarkan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitab ini, panggilan ini ditujukan oleh Allah bagi kita yang merasa beriman. Apa anjuran Al-Quran? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah salah seorang mukmin itu mencela dan mengolok-olok mukmin yang lain. Bahwa kita melalui ayat ini dilarang untuk mencemooh, untuk mencaci maki, untuk mengolok-olok kepada saudara kita, baik yang seagama ataupun yang di luar agama Islam.
Kemudian kalau kita baca penjelasan para ulama terhadap ayat ini, kita kemudian melihat relevansi, kita melihat adanya kesesuaian dengan bagaimana kita pentingnya menjaga lisan untuk satu tujuan di bulan Ramadan ini, misalnya untuk meraih maghfirah, untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara menjaga lisan dengan meraih maghfirah di bulan Ramadan ini? Ada salah satu kisah antara Rasulullah dengan para sahabat yang menarik kita teliti. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah hendak mengisi khitobah, hendak mengisi pidato di dalam satu majelis. Kemudian Rasulullah hendak naik mimbar, dan ketika di tangga pertama beliau menjawab amin. Naik lagi ke tangga kedua, beliau kembali menjawab amin. Dan naik ke tangga yang ketiga atau tangga yang terakhir, kemudian beliau berucap lagi amin. Para sahabat heran apa yang terjadi dengan Rasulullah. Kenapa tidak ada apa-apa, tidak ada pertanyaan, tidak ada angin, beliau menjawab amin. Setelah khitobah selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Tidak ada sebab apapun, tahu-tahu Rasulullah berkata amin, menjawab amin. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabat, tadi ketika naik ke mimbar, di tangga pertama malaikat Jibril datang kepadaku, dan Jibril berkata, ya Muhammad, dilaknat orang yang datang bulan Ramadan kepada dia, tapi dia tidak diampuni setelah Ramadan. Rasulullah berkata, amin. Naik tangga kedua, Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, dilaknat orang yang namamu disebut, tapi dia tidak membaca sholawat. Rasulullah kembali menjawab, amin. Dan pada tangga yang ketiga yang terakhir, Jibril berkata, ya Muhammad, dilaknat orang yang dia punya orang tua untuk mengabdi, tapi dia tidak mengabdi sehingga tidak menyebabkan dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kembali menjawab amin. Oleh karena itu kemudian dari riwayat tadi bisa dipahami bahwa ada dua hal dari menjaga lisan yang harus kita lakukan bersama di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dalam konteks hablum minallah, kita harus menjaga lisan kita pada bulan Ramadan ini untuk senantiasa bertasbih, untuk senantiasa bertahmid, mengucap istighfar, dan segala bentuk ibadah, baik itu sunnah maupun wajib, sehingga hubungan kita dengan Allah dalam keadaan maksimal. Yang kedua adalah dalam konteks hablum minan nas, kita harus menjaga lisan kita agar senantiasa tidak mencemooh orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan sebagainya. Semoga kita semua sebagai umat muslim yang sedang melaksanakan puasa dapat melalui bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.